KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Tolong! 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 Adik Purbaya! Adik Purbaya, ini aku! Ini aku, Adik Purbaya! Iya. Celaka, apa yang harus aku lakukan? Jalan kecil ini tak dapat bertahan lama. Cari kayu aja. Iya. Cepat. Iya. Kau berpegang erat-erat pada dahan itu. Iya. Aku akan mencari kayu panjang atau tali yang kuat. Iya. Cepatlah, Kakak Gendut. Iya. Baik, Adik Purbaya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Selamat tinggal semuanya. Wahai pengemis gendut, aku tidak suka dengan tubuhmu yang bau dan kotor itu. Janganlah kau masuk ke dalam sungai ini. Aku jijik melihat kau telanjang. Kau pasti Adik Purbaya. Kurang ajar kau mempermainkan aku. Ayo keluar kau, ayo. Rasakan, Kakak Gendut. Bagaimana rasanya dipermainkan orang? Enak ya? Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang pertama ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Kirumping, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menjadi sedemikian kecewa dan marahnya ketika mengetahui bahwa Rumping pengemis gendut yang telah dianggapnya sebagai sahabatnya ternyata adalah seorang pencuri. Kau kenapa? Kau mau kemana kau? Sudahlah, jangan ikuti aku lagi. Kau marah, Purbaya? Ada apa? Apa salah aku? Kenapa kakak menjadi seorang pencuri? Kakak benar-benar keterlaluan. Kakak adalah seorang laki-laki yang kuat. Tapi kakak melakukan tindakan yang sangat memalukan. Iya, memang aku pencuri. Pencuri yang hina. Kau memang tidak pantas berteman dengan aku. Kau adalah seorang bocah pendekar. Ilmu kepandaianmu tinggi dan aku rendah. Iya, memang kau seorang bocah yang baik, berbudi halus. Tapi aku seorang yang jahat, pencuri, tidak memiliki kehalusan budi. Iya, kau seorang bocah yang tampan, tapi aku gendut. Kau mempunyai nama yang indah, Purbaya.
Sedang namaku jelek. Rumping. Oh, ya, memang kita tidak cocok untuk jadi sahabat. Karena itu, ya, lanjutkanlah perjalananmu ke barat sana, biar aku ke timur. Sudah, selamat berpisah. Biarlah aku berpisah dengannya. Kakak Rumping ternyata adalah seorang pengemis pencuri. Benar-benar memalukan. Aku telah berteman dengan seorang pencuri. Bagaimanakah jika ayahandaku sampai mengetahui aku telah berteman dengan seorang pencuri? Aku harus segera menjauhi orang semacam itu. Raden Purbaya kemudian mencoba untuk menetapkan hatinya dan segera pergi menjauhi Ki Rumping. Akan tetapi belum berapa jauh, putra mahkota kerajaan Karangsedana ini menghentikan langkahnya. Sejenak ia terpaku. Bayangan tubuh dan wajah pengemis gendut yang lucu menggoda hatinya. Oh, kasihan sekali Kakak Rumping. Jika saja pengemis tongkat merah yang merupakan kelompoknya itu berhasil menemuinya, tentu akan dibuat susah. Tapi, masakan aku harus berteman dengan seorang pengemis? Tidak, aku akan melihat Kakak Rumping. Aku akan menuntaskan masalahnya dengan kelompok tongkat merah. Aku harus segera mencarinya. Hup! Aku yakin tentu dia belumlah terlalu jauh. Kakak Rumping! Aku yakin dia berada di sekitar sini. Dia belumlah berjalan terlalu jauh. Kakak Rumping! Oh, di manakah Kakak Rumping? Kakak! Kakak Rumping! Tadi dia mengatakan akan pergi ke arah timur. Tapi aku yakin dia tidak akan melewati tempat ini. Dia tidak dapat berlari cepat. Kakak Rumping! Di depan sana ada sungai. Coba kulihat, mungkin dia sedang beristirahat di sana. Sungai ini deras sekali. Dan tak ada satupun jembatan di sekitar sini. Sungai ini melintang dari utara ke selatan. Berarti tidak mungkin Kakak Rumping berjalan lurus ke arah timur jika tidak berada di sekitar sini. Pasti dia akan menyusuri pinggiran sungai ini. Tapi ke arah mana? Kakak Rumping! Kakak Rumping! Akan kucoba mencarinya sepanjang sungai ini. Aku akan mencoba mencarinya ke arah selatan, ke arah hilir. Hei, apa itu? Di atas batu itu, seperti pakaian dari... Oh, Kakak Rumping! Kakak Rumping! Kakak Rumping! Di mana kau? Kakak Rumping! Celaka, dia pasti kecewa dan sedih akibat sikapku tadi. Dan sungai ini tentu cukup dalam dan deras sekali. Tidak mungkin ia akan selamat jika... celaka. Kasihan sekali kau. Tapi... tidak mungkin orang yang ingin membunuh diri pakai membuka baju segala. Tidak. Ya, aku pasti sedang dipermainkan olehnya. Dia agaknya sudah menduga bahwa aku akan kembali mencarinya. Setan, awas kau kakak gendut. Aku akan membalasnya. Kakak Rumping, kasihan sekali engkau. Kau demikian kecewanya padaku. Aku benar-benar berdosa padamu. Tolong! Raden Purbaya!
Adik Purbaya, ini aku. Ini aku, Adik Purbaya. Oh, iya. Celaka. Apa yang harus aku lakukan? Aduh. Wah. Dahan kecil ini tak dapat bertahan lama. Cari kayu panjang. Iya. Cepat. Iya. Kau berpegang erat-erat pada dahan itu. Iya. Aku akan mencari kayu panjang atau tali yang kuat. Iya. Cepatlah kakak gendut. Iya. Baik, Adik Purbaya. Tunggu di situ ya. Iya. Sejenak, setelah Raden Purbaya terperosok ke dalam sungai yang deras itu, dari balik semak-semak muncullah sesosok tubuh bagaikan gumpalan daging yang besar. Aduh, aku berdosa sekali jika sampai Adik Purbaya celaka. Dia baik padaku, telah menolongku, tapi aku mempermainkannya hingga dia jadi seperti itu. Dan ternyata, sosok aneh itu adalah Rumping si pengemis gendut. Pengemis gendut itu keluar dari balik semak-semak tanpa mengenakan sehelai baju pun. Hanya cawat kecil saja yang dikenakannya. Perutnya yang besar, bagaikan tempayan, bergoyang keras saat ia lari di antara batuan di pinggiran sungai. Oh, itu ada sebuah dahan yang cukup panjang. Iya, dahan ini cukup panjang. Aku akan segera menolongnya. Adik kecil, tunggu. Ini aku datang membawa kayu panjang untuk menolongmu. Oh iya, ini. Adik kecil. Celaka. Adik Purbaya sudah tidak ada lagi di sini dan dahan itu sudah putus. Adik Purbaya, aku berdosa padamu. Kau jahat, Rumping. Kau mempermainkan orang yang sudah berbuat baik dan menolong dirimu. Rasakan, mampus kau, Rumping, pengemis gendut, pengemis jahat. Aku harus menyusulnya. Dewata Agung, penguasa sungai ini, aku akan menyusul adikku Purbaya. Tolonglah pertemukan aku dengannya. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal semuanya. Wahai pengemis gendut, aku tidak suka dengan tubuhmu yang bau dan kotor itu. Janganlah kau masuk ke dalam sungai ini. Aku jijik melihat kau telanjang. Kau pasti Adik Purbaya. Kurang ajar kau mempermainkan aku. Ayo keluar. Rasakan kakak gendut, bagaimana rasanya dipermainkan orang. Enak ya? Iya. Mana ayo pakaianku tadi. Bisa masuk angin nih aku jika telanjang terus-menerus seperti ini. Ayo. Waduh, celaka. Baju kakak terjatuh ke sungai tadi. Saya tidak sempat lagi meraihnya. Aduh. Jadi aku ini gimana? Masa aku harus seperti ini? Aduh. Bepergian dengan hanya memakai celana dalam saja. Aduh. Kau terlaluan sekali, Adik Purbaya. Saya kira perut kakak yang besar dan seakan-akan hendak tumpah itu sangat menarik sekali. Percayalah kak, semua orang tentu akan senang sekali melihatnya. Nah, dengan demikian kita akan dapat mencari uang. Nggak mau. Kok terlaluan. Masa aku seperti ini kok katakan menarik. Perutmu yang seperti tempayan karet ini kau katakan menarik. Kau menghina aku, Adik Purbaya. Aduh, nangisnya serius ya. Sudah deh, itu bajumu di balik batu besar itu. Iya. Terima kasih, Adik Purbaya. Ya, demikianlah Raden Purbaya kembali bersahabat dengan Rumping si pengemis gendut.
Setelah mengenakan pakaiannya kembali, keduanya lalu melanjutkan perjalanannya. Kemana tujuanmu sekarang, Adik Purbaya? Berjalan kemana saja, mengikuti langkah kaki ini, entah sampai kemana. Oh, jika begitu, kukira sebaiknya kita menyeberangi sungai ini. Di sana kita akan menjumpai sebuah desa yang cukup ramai. Kita dapat mencari makan di sana. Daripada di sepanjang sungai ini, tentulah kita akan makan daun-daun dan buah-buahan hutan saja. Terserah kaulah, Kakak Gendut. Bagus. Di sebelah hulu sana ada sebuah jembatan. Kita dapat menyeberangi sungai ini. Ayo. Baiklah. Tapi lihatlah, di sana itu ada sebuah bangunan tua. Kita beristirahat sajalah di sana. Aku akan mengeringkan bajuku yang basah dulu. Wah, ramai sekali suasana kali ini ya. Wah, ayo kita mencari hiburan. Aku tahu pasti dalam suasana seperti ini pasti banyak pertunjukan hiburan. Dengan apa kau akan membayarnya? Membayar ongkos masuknya? Ya, tentu saja dengan uang. Masa akan aku membayarnya dengan sandalku yang sudah rusak di sana-sini ini? Tidak, aku tidak akan mau menerima kebaikan darimu lagi. Kebaikan yang kau berikan kemarin, memberiku makan, pastilah dengan uang hasil curian. Iya. Ya baiklah. Baik, akan kubuang uang ini. Ya, akan kubuang. Ya, kesolokan kecil itu nanti kubuang. Masa akan kau buang uang itu? Lalu? Itu bukan uangmu, bukan milikmu sendiri. Kenapa kau akan membuang kesolokan? Aduh, jadi harus kuapakan? Aku juga tidak akan mempergunakan uang ini jika aku juga tidak mau. Kau harus mengembalikannya. Kau harus mengembalikannya pada pemiliknya. Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak jelas memperhatikan wajahnya. Jika begitu, kau peganglah saja uang itu. Dan jangan kau pakai hingga kau temukan kembali uang itu. Iya, baiklah. Baik, Adik Purbaya, aku berjanji. Aku berjanji akan mengembalikan uang ini pada pemiliknya. Dan aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Bagus. Jika begitu, kau adalah sahabatku yang baik. Iya. Kita akan mencari pekerjaan agar kita dapat makan hari ini. Iya. Kita akan membantu mengangkat atau menurunkan barang-barang dari gerobak kuda. Iya. Atau kita akan membantu apa saja, bekerja apa saja. Ayo. Lihat di sudut sana itu, Adik Purbaya. Lihat. Apa yang kau maksud? Itu seorang laki-laki tua dan seorang wanita muda. Kakek penjajah silat hiburan. Iya. Kita lihat yuk. Kasihan tidak ada seorang pun yang menontonnya. Tunggu, Kakak Gendut. Mereka sedang mencari uang, mencari makan. Iya. Jika kau datang hanya menonton dan tidak memberinya uang, kasihan sekali. Iya, tapi memang kita tidak mempunyai uang. Aku ini biar pengemis ya. Tapi jika aku mempunyai uang, aku tidak sayang untuk memberikan dan membantu rekan-rekanku yang lain. Karena itulah aku kurang disukai oleh kawan-kawanku dari Tongkat Merah Kota Papayan. Kota Papayan? Iya, Kota Papayan. Kota yang baru saja kita tinggalkan tadi. Bagus jika begitu, Kakak Gendut. Aku ada usul yang sangat baik. Usul apa? Kita akan membantunya. Membantunya? Membantu mereka maksudmu? Ya, membantu mereka. Wah, tapi gimana caranya? Kau lihatlah itu, Kakak Gendut. Wanita itu bersilat memutar-mutar pedangnya dengan cukup manis. Ya, betul. Tapi tidak ada seorang pun yang berhenti menontonnya. Iya. Lalu maksudmu? Kau bantulah dia. Maksudku, dengan bantuan kita, aku yakin akan banyak orang yang akan datang menonton. Dan mereka akan mendapatkan uang.
sudah tentu kakek itu tidak akan berkeberatan memberikan kita makan. Oh, tapi aku tidak bisa, Purbaya. Aku tidak bisa. Aku datang untuk mencari hiburan, bukan untuk memberikan hiburan. Tidak, aku tidak bisa. Bisa, kau pasti bisa. Oh. Aku akan melompat-lompat dengan wanita itu, dan kau dapat membuka baju atasmu itu. Membuka baju atasku ini. Lalu perutku ini gimana? Justru kali ini kau yang mempunyai peran besar. Dengan perutmu yang besar itu, aku yakin akan banyak orang yang datang menonton. Ayolah. Tapi aku... Sudahlah. Ayo, lihatlah itu. Kasihan sekali kakek itu. Aku akan bicara dengannya. Iya. Baiklah. Nah, begitu. Baru kau adalah kakak gendut yang baik. Ayo. Iya. Mudah-mudahan dia mau mengerti maksudku dan bersedia aku bantu. Maaf, saya mengganggu, Kek. Iya. Bolehkah saya bicara sebentar? Ada apakah kau datang dan menggangguku, bocah? Begini, Kek. Kami berdua mempunyai sedikit kepandaian dan cara untuk mengumpulkan penonton. Iya. Bagaimana jika kami bantu? Dan nanti kami hanya meminta imbalan makan saja. Apakah kepandaianmu itu, bocah? Ada apa, Kek? Kenapa berhenti? Ini. Bocah ini hendak membantu kita. Katanya mereka berdua dapat mengumpulkan penonton. Dengan cara apa kau dapat mengumpulkan penonton, bocah kecil? Dan kau juga bocah gendut? Iya. Jika kau dapat mengumpulkan penonton, kau boleh ikut bersamaku dan bekerja sama denganku. Coba, kumpulkan penonton dan buatlah mereka bertahan dengan pertunjukanmu. Baiklah. Ayo, kakak gendut, bukalah bajumu. Ayo, mari kita bermain-main. Iya. Baik, adik Purbaya. Nah, ayo, Kek, pukullah gendang itu. Iya. Pukullah gendang itu. Kami akan bermain-main. Kau cobalah sendiri. Kami ingin melihatnya. Tapi, baiklah. Ayo, bersiaplah kakak gendut. Ya. Dudung, pak, dung, pak, dung. Hai. Awas, tahan kakak gendut. Hai. Dung, pak, dudung, pak, dung. Hai. Kakek, bantu bocah kecil itu pukul gendangnya. Lihat, orang-orang kelihatan begitu tertarik pada kedua orang itu. Iya. Manis, ayo mainkan pedangmu seperti tadi. Ya, baiklah. Gadis Raden Purbaya tanpa merasa rekuh dan sungkan, segera saja melompat, melenting tinggi, dan kemudian hinggap di atas pundak rumping sahabatnya. Dan kemudian dengan lincahnya, ia bersilat di atas bahu sahabatnya, sambil mulutnya memainkan musik kendang sedapatnya. Kakek tua dan cucunya itu seketika terperangah melihat kemampuan bocah kecil itu. Dan beberapa saat kemudian, Kakek, bantu bocah kecil itu pukul gendangnya. Lihat, orang-orang kelihatan begitu tertarik pada kedua orang itu. Iya. gadis manis cucu dari laki-laki tua yang dipanggil dengan sebutan kakek itu memutar-mutar pedangnya bagaikan baling-baling derasnya. Dan pada saat itu juga, Raden Purbaya melompat dan bagaikan seekor kupu-kupu berputar-putar di sekitar bayangan pedang gadis manis itu.
Hebat sekali, bocah. Lihatlah, kita banyak mendapat uang. Ini, ambillah bagianmu separuh, ya. Tidak, Paman. Kami cukup sedikit saja, sesuai dengan perjanjian kita tadi. Saya hanya perlu uang untuk makan hari ini. Wah, tapi Adik Purbaya, kita... Sudahlah, Kakak Gendut. Kita bekerja tidak terlalu capek dan mendapat uang untuk makan. Bukankah itu sudah cukup? Tapi sebagian ini memang adalah hak kalian. Ini, ambillah. Kami tidak membutuhkan. Jika kalian tidak ingin menghina kami, ambillah uang itu. Uang yang memang menjadi hak kalian sebagian. Cucuku itu benar bocah kecil. Ambillah, kau pasti membutuhkannya. Lumayan, kau akan dapat makan selama beberapa hari dengan uang ini. Ayo, ambillah. Baiklah, jika kalian memaksa. Terima kasih. Siapakah kalian ini sebenarnya? Terutama kau bocah. Kau memiliki kepandaian yang hebat sekali. Ketahuilah, Kek. Kami adalah 2 orang pengembara yang sedang melakukan perjalanan Dharma Bakti. Kami akan... Sudahlah, Kakak Gendut. Jangan berbicara yang bukan-bukan. Kami berdua adalah 2 orang sahabat. Kami sama-sama tidak mempunyai keluarga, tempat tinggal, dan juga tujuan. Kasihan sekali kau bocah. Siapakah namamu bocah? Nama saya... namanya adalah Purbaya. Dan aku Rumping. Hebat bukan nama kawanku ini? Seperti nama seorang bangsawan orang kaya. Purbaya. Iya, betul katamu. Mirip dengan nama seorang bangsawan. Iya, Kek. Seperti nama bangsawan di tempat kami tinggal. Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya, Raden Purbaya dari Karangsedana. Karangsedana? Iya, Karangsedana. Kami bertempat tinggal di Karangsedana. Ada apakah? Kelihatannya kau terkejut, bocah. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku heran. Bagaimana mungkin ada seorang yang seperti aku ini mirip namanya dengan seorang putra mahkota dari Karangsedana. Iya. Bagaimana aku bisa tahu? Kami belum menceritakan bahwa Raden Purbaya dari Karangsedana adalah seorang putra mahkota. Saya pernah mendengarnya dari seseorang. Dia juga pernah berkata bahwa saya mempunyai nama yang mirip dengannya. Lalu, siapakah kakek ini sebenarnya? Nama kakek? Namaku adalah Sembada. Dan ini Eis cucuku. Aku bertempat tinggal di Karangsedana. Di kota raja Karangsedana. Lalu, kenapakah kakek sampai mencari nafkah berkeliling sejauh ini? Semenjak kota raja jatuh ke tangan Prabu Jayasuntana, Karangsedana sudah bukan lagi suatu negara yang tentram. Keadaan di sana sangatlah kacau. Dari hari ke hari, kecemasan selalu terbayang di setiap sudut kota raja dan desa-desa. Kenapa bisa begitu, Kek? Pasukan kerajaan tiada henti-hentinya mencari orang-orang yang dapat diambil dan diangkat menjadi prajurit. Entahlah, apa maksud dari sang Prabu. Dan lagi, tidak sedikit berkeliaran orang-orang jahat. Perampok-perampok yang menurut seseorang prajurit yang menjadi tetangga kami, bahwa mereka memanglah merupakan barisan kekuatan dari Karangsedana sendiri. Setan! Sebegitu bejatnya kah Prabu Jayasuntana? Iya, kau benar, bocah. Semua kebejatan itu pastilah berpangkal darinya, dari Prabu Jayasuntana. Sudahlah, janganlah memikirkan mereka. Akan sesat rasanya dadaku. Harta yang sudah kudapatkan selama puluhan tahun habis dirampasnya dengan alasan yang dicari-cari.
Kau betul, Kek. Tapi, jika aku mempunyai kepandaian, aku pasti akan memberikan pelajaran pada orang-orang jahat itu. Iya, mudah-mudahan saja orang-orang jahat itu akan segera menerima balasannya. Sudahlah, sekarang aku mempunyai usul padamu, pada kalian bocah. Usul? Apa itu, Kek? Apa? Usul? Bagaimana jika kau ikut saja bersama kami, bersama dengan cucuku ini? Kita akan bekerja sama untuk mengumpulkan uang. Bagus. Usul yang baik. Kita akan mencari uang bersama-sama. Tapi sekarang perutku sudah lapar. Bagaimana kalau sekarang kita sama-sama cari makan dulu? Bagus, adik gendut. Kau juga memanggilku gendut? Loh, memangnya kenapa? Apakah aku tidak boleh memanggilmu gendut? Adikmu itu boleh. Iya, tapi apa kau bukan mengejekku? Hei, siapa yang mengejekmu? Perutmu yang gendut itu justru merupakan salah satu kelebihanmu. Bukankah begitu, Kek? Benar, Rumping. Ya. Justru uang kita dapatkan itu. Salah satu sebabnya adalah karena gendutnya perut. Iya. Biar gendut asal bawa rezeki. Iya, boleh. Panggillah aku adik gendut, kakak gendut, atau ya apa saja deh ya. Pokoknya kita cari makan. Mudah-mudahan keempat orang itu sudah tertidur. Aku tidak ingin gagal lagi tugas ini. Satu-satunya jalan menurut Ki Manila adalah dengan membiusnya. Ya, anak kecil yang bodoh itu tentu akan dapat diringkus jika saja Ki Puring mau Anda bersabar. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mana dia mereka? Aku sudah tidak mendengar suaranya lagi. Pastilah mereka sudah tertidur. Aku akan mencoba melihatnya ke dalam. Bagus. Benar dugaanku. Harimau cilik itu sudah tertidur. Dan, ya. Itu Rumping, kakek pengamen dan cucunya juga sudah tertidur. Aku akan segera memberitahukan ini pada Ki Puring. Tapi jika aku maju mendekatinya dan sekali pukul, masakan anak kecil itu tidak roboh. Tapi seandainya gagal, aku akan disalahkan oleh pimpinanku. Ya, baik. Ku beritahu saja pada Ki Puring. Jika tidak karena akan datangnya Ki Pungkur dan Sariti dari pusat, tidak akan kutangkap hidup-hidup bocah yang sudah menghina kelompok kita itu. Kita memerlukan keterangan darinya, Ki. Pimpinan kita, Ki Bujana, memerlukannya hidup-hidup untuk dapat diserahkan pada Ki Pungkur yang akan hadir beberapa hari lagi. Ya. Sudahlah. Kau menjauhlah, Banda, jika tidak ingin tertidur di tempat ini. Baik, Ki. Banda, bawa kemari kawan-kawanmu yang lain. Angkat 4 mayat ini. Ki Puring sudah berhasil. Ayo kawan-kawan, kita angkat pengatu itu. Ki, lihat, anak itu terbangun. Siapa? Kau? Ternyata hebat juga anak ini. Ayo angkat, ayo. Anak ini sudah terlelap. Kalian lihat, ini ku tendang tubuhnya. Lihat. Nah, ayo angkat cepat, bawa ke markas kita. Ayo bangun bocah usil. Bocah kurang ajar. Di manakah aku ini? Kau kini berada di markas pengemis tongkat merah.
Ayo bangun dan berlutut minta ampun. Di manakah kakak gendut? Di manakah Rumping sahabatku, kakek Sembada, dan cucunya? Itu mereka. Semua ada di sini. Ayo berlutut, bocah. Kami akan meringankan hukumanmu jika kau mau berlutut dan tidak lagi bersikap liar. Tidak. Aku tidak bersedia berlutut pada kalian. Aku tidak bersalah. Kalian manusia-manusia licik, curang. Pastilah kalian telah memperdaya aku ketika kami sedang tidur. Lepaskan kami semua. Bukankah kemarin kau bersikap galak pada kami? Ayo bangun. Berdirilah. Tunjukkan kehebatanmu. Kalian licik, curang. Jika kalian tidak ingin kumaki dengan sebutan pengecut, lepaskanlah totokanku dan mari kita bertempur hingga salah satu dari kita tergeletak di tempat ini. Kau benar-benar keterlaluan, bocah. Baiklah, akan kucoba. Apakah sesumbarmu sama hebatnya dengan kepandaianmu? Nah, bangunlah, bocah. Bagus. Kembalikanlah dahulu seluruh tenagamu. Aku tidak ingin dibilang telah berbuat curang untuk mengalahkan seorang bocah kecil sepertimu. Baiklah, aku sudah siap, Paman. Tapi sebelum kita memulai perkelahian ini, kukira ada baiknya kita bertaruh. Jika aku berhasil mengalahkan Paman, Paman harus melepaskan kami semua dari sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu akan terjadi, bocah. Kenapa tidak mungkin, Paman? Memangnya apa salah kami semua? Apakah kakak Rumpi yang telah melakukan pencurian dan sudah diberi hukuman di tengah pasar itu masih juga hendak kalian siksa? Lalu, apakah salah kedua orang itu? Kakek pengamen dan cucunya? Ya, mereka memang tidak bersalah. Kakang Bojana. Iya, kedua orang itu memang tidak bersalah. Tapi Rumping, murid dari perguruan kami yang telah melakukan kesalahan, harus menerima hukumannya. Tapi dia sudah diberi hukuman. Sudah mendapat perlakuan yang keras dari salah seorang murid Tuan pula. Dan lagi, kakak Rumping telah menyatakan dirinya keluar dari perguruan tongkat merah. Bocah. Masakan semudah itu seseorang dapat memperdaya kami ingin keluar masuk sesuka hatinya? Ingatlah, kalian adalah perguruan yang mengutamakan keluhuran budi. Janganlah sampai berbuat sewenang-wenang pada anggota kalian. Bocah, siapakah kau ini sesungguhnya? Berterus teranglah, apakah hubunganmu dengan Mayang Telasi, si bidadari pencabut nyawa itu? Mayang Telasi? Bidadari pencabut nyawa? Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu, Paman. Kau janganlah mencoba untuk membohongi kami. Jangan berpura-pura. Aku benar-benar tidak mengerti dengan maksud Paman. Siapakah orang yang Paman sebutkan itu? Bidadari pencabut nyawa. Mendengar namanya pun baru kali ini. Kakang, kukira Kakang tidak harus dengan bicara kita mengorek keterangan darinya. Kau dengarlah itu, bocah. Sebaiknya kau mengaku saja sebelum kami menyusahkan kau di sini. Tua bangka gila. Kalian semuanya adalah orang-orang gila. Aku datang ke kota ini hanyalah sekedar untuk berjalan-jalan. Kenapa kalian menuduh aku demikian? Aku minta lepaskan kami semua dari tempat ini. Kami tidak mau membuat permusuhan denganmu. Hebat sekali sesumbarmu, bocah. Puring, coba kau berikan pelajaran pada anak yang tidak tahu sopan santun itu. Baik, Kakang, baik. Ini, kau rasakanlah, bocah liar. Mau, Paman. Jika kalian terus saja memaksa, jangan salahkan jika aku memukulmu. Bocah liar. Ini kau rasakan.
Setan! Belah tubuhmu, bocah! Cukup, Buring. Kembalilah ke tempatmu. Serahkan saja bocah itu padaku. Masukkan kembali pedangmu itu. Ya, baiklah Kakang. Siapakah kau ini sebenarnya, bocah? Siapakah gurumu? Dan dari perguruan mana asalmu? Maaf, Paman. Saya tidak mempunyai guru seorang pun. Kau hendak menyembunyikan asalmu, bocah? Cobalah. Masakan aku tidak dapat melacak asal perguruanmu? Ayo, bersiaplah. Dari mana asal perguruanku? Itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Semua yang aku lakukan sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawabku. Kita lihat saja nanti. Iya. Bersiaplah untuk menerima hukuman, bocah. Tidak ada gunanya kau melompat mundur. Kau kini berada di tengah-tengah markas perguruan tongkat merah kota Papayan. Sekalipun Mayang Telasi gurumu hadir, dia tidak akan dapat menolongmu. Kau keterlaluan sekali menuduhku, Paman. Baiklah, kau rasakanlah ini. Bukankah itu kelelawar sakti? Siapakah sebenarnya bocah? Aku akan segera melumpuhkannya agar dapat diselidiki. Nah, beristirahatlah kau, bocah. Siapakah kau ini sebenarnya, bocah? Apakah hubunganmu dengan padepokan Guha Larang dan juga Jerangkong Hidup? Aku melihat dasar kincir metu dan ilmu kelelawar sakti kau pergunakan tadi. Aku tidak mengenal mereka. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Bebaskan aku dan ketiga kawanku itu. Kakak, kita dapat memaksanya untuk mengaku. Aku mempunyai 1000 cara untuk itu. Lakukanlah. Akan tetapi jangan sampai kau bunuh bocah itu. Baik, Kakang. Sebelum fajar tiba, saya akan memberikan kabar yang menggembirakan untuk Kakang. Nah, Kakang beristirahatlah. Baiklah, aku menunggu hasilmu, Puring. Aku pergi. Kakangku boleh memiliki kesabaran untuk menghadapimu. Tapi aku, Puring Dada, ini aku akan mencoba untuk yang pertama. Lihatlah, dengan cambuk ini, aku jamin kau akan segera mengaku. Iblis, agaknya kalian perguruan tongkat merah iblis. Sikap kalian kali ini sudah tidak lagi mengutamakan keluhuran budi. Kami akan tahu mengerti kepada siapa kami harus bersikap luhur dan kepada siapa kami harus bersikap keras seperti ini. Kemarin malam sebelum kedatanganmu ke kota ini, 12 kawan-kawan kami mati terbantai oleh Mayang Telasi. Dan keesokan harinya kau muncul dan mencoba untuk mempengaruhi Rumping, anggota baru kami. Kau mencoba untuk menghasutnya. Kami akan sekap kau hingga Mayang Telasi menyerahkan dirinya. Persetan dengan Mayang Telasi, dengan si bidadari pencabut nyawa. Cukup sudah sandiwaramu itu, bocah. Akuilah saja perbuatanmu. Bagaimana, bocah? Kau ingin merasakan lagi? Ini.
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apa itu yang kau pakai, bocah? Dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kembalikan kalungku itu. Kembalikan. Dari mana kau mendapatkannya? Ayo Apa katakan. pedulimu? Itu adalah kalungku. Ayo katakan, setan. Bocah iblis, ini adalah kalung tanda dari perguruan kami. 5 bulan yang tertera di kalung kulit ini merupakan tanda pimpinan tertinggi dari perguruan pengemis tongkat merah. Apakah kau takut padaku sekarang? Kau pasti akan gemetar jika aku katakan dari mana aku memperoleh kalung itu. Kau pasti akan mati takut. Kau akan terkencing-kencing. Bahkan terberak-berak di celanamu yang sudah kotor itu. Ayo bocah. Ceritakan dari mana kau dapatkan kalung ini? Dari mana? Aku akan ceritakan padamu. Tapi kau berlututlah dulu. Berlutut dan minta ampun padaku. Kau siapa kau ini bocah? Siapa kau sebenarnya? Jika aku katakan, pastilah kau akan mati, Paman. Kau akan mati karena ketakutan. Paman, tidak dari penjemput nyawa datang, Paman. Iya, baiklah. Aku akan segera ke sana. Lihatlah ini, satu lagi Bojana. Biarkan aku saja yang menghadapinya. Kau benar-benar keterlaluan, iblis betina. Sudah lebih dari 15 orang-orangku kau bunuh tanpa kesalahan, tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas katamu? Bojana, tahukah kau? Sadarkah kau bahwa kalian ini adalah kelompok orang usilan? Aku tidak mempunyai sedikit pun persoalan dengan Sariti, salah seorang pimpinanmu itu. Tapi dia telah mengganggu rencanaku, telah merusak rencanaku. Kali ini aku datang tidak hanya mencari Sariti, tapi si tua pungkur pun akan kuhadapi. Dengarlah, kota Papayan ini kuharap kalian kosongkan. Itulah pintaku. Jika kalian ingin selamat, tinggalkan kota ini. Aku tidak ingin melihat seorang anggota tongkat merah pun di sekitar kota ini. Kau keterlaluan sekali, Mayang. Kau pikir dengan kepandaian yang kau miliki itu, kau akan dapat malang melintang dan menginjak-injak tongkat merah. Kau salah besar, Mayang. Baiklah, jika memang kalian semua ingin mencari mati, aku akan menghadapimu. Hop! Hei! Tunggu sebentar, Kakang. Biar aku saja yang menghadapinya. Mundurlah, Puring. Wanita iblis ini bukan lawanmu. Aku akan mencobanya, Kakang. Awas, adik Puring. Setan, kau telah membunuh Puring, pembantuku. Hei! Kau rasakanlah ini, Bojana. Apakah masih ada lagi orang-orang yang dapat kalian banggakan di sini? Apakah masih ada anggota tongkat merah yang dapat menahan aku di kota Papayan ini? Aku yang akan menghadapimu. Kau Sariti? Ya, aku datang, Paman. Maafkan aku terlambat. Sebentar lagi kakek akan tiba di sini. Hati-hatilah, Sariti. Iblis wanita itu kelihatan meningkat jauh kepandaiannya. Tenang saja, Paman. Aku akan coba menghadapinya. Apakah sudah cukup pertemuan kalian? Jika sudah, bangkit dan bersiaplah untuk mati, Sariti. Apa maksudmu datang ke Papayan dan mengganggu kawan-kawanku, Mayang? Enak sekali bicaramu itu, Sariti. Kau bicara seakan-akan kau adalah seorang pendeta yang tiada mempunyai dosa dan kesalahan sedikit pun. Apa maksudmu? Kali ini aku datang adalah untuk mengganggu tongkat merah kota Papayan dan kelak anggota tongkat merah kota lainnya. Sampai akhirnya
kau tahu pada akan mendapat giliran. Apakah kau sudah gila mencari perkara dengan kami, Mayang Kelasih? Seperti halnya kegilaanmu mengganggu rencanaku untuk mendapatkan Raden Purbaya dulu. Kini, aku pun akan berbuat gila untuk mengganggumu. Tinggalkanlah kota Papayan ini. Aku akan mencoba menjadi seorang ratu di kota kecil ini. Dan tongkatku ini akan merintangimu. Baiklah, akan kita coba. Hop! Ya! Bagaimana, Sariti? Bagaimana dengan kemampuanku sekarang? Saat ini, gurumu pun Kipungkur aku tidak gentar. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan pertempuran ini? Atau kau ingin memohon ampun untuk lepaskan? Aku belum berhasil kau kalahkan, Mayang. Kau belum berhasil menjatuhkan aku. Kau buktikanlah, Sariti. Aku akan menjatuhkanmu hanya dalam tempo tidak lebih dari 10 jurus. Tunggu. Kau kaget? Agaknya kemampuanmu sudah maju pesat, Mayang. Sehingga kau berani sesumbar menantangku, ya. Ayo, kau keluarlah, kakek tua. Aku tidak gentar kali ini menghadapimu. Ayo, keluarlah. Untukmu selendangku ini kupersembahkan. Ya! Aku berada di belakangmu, Mayang. Ya! Tubuhku sudah dapat kugerakkan lagi. Sekarang aku akan mencoba membebaskan kakak gendut, kakek, dan Enis cucunya. Agaknya mereka hanya tertidur lelap. Pastilah mereka telah dibuat tak berdaya oleh sejenis obat yang dapat membuatnya terlelap tidur. Akan kucoba membangunkannya. Rumping, bangun Rumping. Apakah tidak akan menjadi persoalan jika Rumping kubangunkan? Ya harus kubangunkan. Rumping yang banyak mengetahui tentang markas ini. Tidak kulihat satu penjaga pun di sekitar tempat ini. Ada apakah di luar sana? Tadi seorang anggota tongkat merah telah memberitahukan orang yang menyiksaku tentang kedatangan bidadari pencabut nyawa. Seram sekali namanya. Seram dan aneh. Bidadari kok pencabut nyawa? Sudahlah, aku harus segera membangunkan Rumping. Kakak Rumping, bangun Kak. Kakak gendut, bangun Kak. Jangan berisik, kita sedang berada di markasmu. Di markas tongkat merah. Tidak mungkin. Aku tidak pernah mau kembali. Tidak. Ini tahanan. Ruang tahanan di markasku. Diamlah. Kita akan mencoba melarikan diri. Kebetulan saat ini tak ada penjaga seorang pun di sini. Apakah kau tahu jalan-jalan di dalam markas ini? Iya. Tahu. Tapi mereka datang. Kau menunggulah menghadap dinding. Iya. Berpura-pura tidur. Ayo. Iya. Baiklah. Awas kalian orang-orang tongkat merah. Jika aku dapat berhasil lepas dari sini, aku akan membunuh semua murid-murid dari perguruan tongkat merah. Sudahlah, kau beristirahatlah saja di situ. Awas kau Bojana,
pengemis kota Papayan yang kelak paling dahulu kubasmi. Mungkin kaulah yang lebih dahulu kami musnahkan, iblis wanita. Bocah, beristirahatlah kau. Besok kau bersama-sama dengan kawanmu itu akan kami adili. Fajar mulai menyingsing. Sebentar lagi kalian akan kami adili bersama pimpinan kami dari pusat. Nah, selamat beristirahat. Siapakah kau bocah? Mengapa kau mereka tuduh kawanku? Siapakah Bibi? Apakah Bibi yang dipanggil mereka dengan nama Mayang Telasi, bidadari pencabut nyawa? Jika memang benar, kenapa? Di mana mereka, Adik Purbaya? Oh ya, mari kita tinggalkan tempat ini. Hei, kemanakah kau bocah? Berusaha meninggalkan tempat ini. Ayo Rumping, Kaki Sembada dan cucunya tidak akan diganggunya. Tidak mengapa kita tinggalkan. Ayo. Apakah kau kira kau mampu keluar dari sini? Maaf, saya tak ada waktu untuk berbincang dengan Bibi yang jahat. Ayo, antarkan aku keluar, Rumping. Iya. Baik, Adik Purbaya. Tunggu dulu, bocah. Apakah kau tidak kasihan padaku yang telah dituduh oleh mereka, dituduh secara membabi buta? Aku bukanlah Mayang Telasi. Bebaskanlah aku. Jika tidak, tentu aku akan dihukum oleh pengemis-pengemis kejam itu. Apakah kau benar bukan orang jahat? Apakah aku pantas untuk menjadi orang sekejam itu? Apakah aku pantas menjadi seorang pembunuh? Baiklah, waktu kita tinggal sedikit. Jangan seperti itu. Kau tekanlah dengan kekuatan dalammu pada bagian pinggangku sebelah sini. Ya, di sini. Tekan kuat-kuat. Aku akan mencoba membantu melepaskan totokan ini. Ya, tekan. Ya. Sudah. Terima kasih, bocah. Mari kita tinggalkan tempat ini. Apakah di luar pintu ini ada penjaganya, Kak Rumping? Wah, iya. Justru di luar pintu ini tempat peristirahatan para anggota Tongkat Merah. Oh, jika begitu, mari ikuti aku ke atas atap sana. Hop! Ayo naik. Bukankah kalian dapat? Aku dapat melakukannya, tapi kawanku ini tidak dapat. Bukankah dia juga adalah anggota Tongkat Merah? Sudah, tinggalkan saja dia di sini. Tidak, dia adalah sahabatku. Lebih baik aku menerobos bersamanya melalui pintu ini. Tunggu, biar aku pandang kawanmu yang gendut itu. Hop! Oh, celaka Tuanku Pungkur. Mayang Telasi dan bocah tawanan kami telah melarikan diri. Sariti, cepat kejar cari mereka. Baik, Kek. Bagaimana bisa terjadi, Bojana? Maafkan kami, Tuan Pungkur. Kami telah membuatnya tak berdaya dengan totokan tambahan di pinggangnya. Tapi ternyata Mayang Telasi sangatlah hebat. Dia mampu melepaskan totokan itu. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mayang Telasi tidak akan mungkin dapat melepaskan totokanku. Aku pun telah menotok bagian pinggangnya. Tidak mungkin ia dapat melepaskan diri dari totokan itu jika tidak ada seseorang yang membantunya. Tapi memang begitulah keadaannya, Tuanku. Kataku tidak mungkin, Bojana. Tadi kau katakan Mayang Telasi melarikan diri bersama dengan seorang bocah tawananmu. Begitu? Iya, Tuanku. Seorang bocah yang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan bocah itu? Siapa yang telah membuatnya tak berdaya? Saya, Tuanku. Dia berhasil saya tundukkan. Dan kemudian saya buat tak berdaya dengan totokan pada pundaknya. Pastilah dia yang telah membebaskan Mayang Telasi. Bocah itu mungkin dapat membebaskan totokannya sendiri. Tapi Mayang Telasi tak mungkin dapat membebaskan totokannya sendiri. Karena aku yang membuatnya tak berdaya. Ya, pastilah setelah bocah itu membebaskan dirinya, dia kemudian membantu iblis wanita itu. Ayo, cepat kita cari mereka. Bagaimana, Sariti? Apakah kau berhasil melihat dan menemuinya?
Tidak, Kek. Aku tidak berhasil mencarinya. Agaknya mereka sudah jauh meninggalkan kota ini. Siapakah sebenarnya bocah yang kau tawan itu, Bojana? Saya tidak tahu, Tuanku. Tapi ilmu kepandaiannya sangatlah hebat. Dia memiliki dasar-dasar ilmu kincir metu, Tuanku. Kincir metu, katamu? Iya, Tuanku. Dan Raden Purbaya, Kek. Dan anak itu pun menguasai jurus kelelawar sakti, Tuanku. Kelelawar sakti? Kau benar, Sariti. Agaknya anak itu pastilah Raden Purbaya. Atau... bukan. Tidak mungkin Raden Karmapala. Bukankah keduanya adalah murid dari Padepokan Gua Larang? Dan juga berguru pada Jerangkong Hidup. Tapi kukira, Kek, Karmapala tidaklah sejahat itu. Tidak mungkin berteman dengan iblis wanita itu. Iya. Alasan itu tidak benar, Sariti. Aku kira Raden Purbaya pun tidak mungkin sejahat yang kau duga. Aku melihat anak itu memiliki dasar-dasar jiwa yang luhur. Tapi, Kek, hidup bersama-sama dengan Jerangkong Hidup. Apakah tidak mungkin ia akan berubah watak dan sikapnya? Iya. Tapi hal yang sama pun dapat terjadi pada Raden Karmapala. Tuanku, ampunkan hamba, Tuanku. Ada apa kau datang menghadap kemari? Apa yang kau pegang itu? Dari mana kau dapatkan ini, ya? Saya mendapatkannya dari mayat Ki Puring. Dalam kantongnya. Ki Puring? Siapakah Ki Puring itu, Bojana? Ki Puring adalah salah satu anggota kita, Tuanku. Dia adalah salah seorang pembantu saya. Lalu bagaimana sampai dia dapat memegang kalung ini? Hamba juga tidak tahu, Tuanku. Kek, iya, pasti dia Raden Purbaya. Bukankah kakek pernah memberikan kalung seperti ini padanya? Iya. Benar. Kau benar, Sariti. Bocah tawanan tadi pastilah Purbaya. Ampunkan saya, Tuanku. Mungkin demikianlah adanya. Puring kami tinggalkan untuk memeras keterangan dari bocah itu. Dan ketika dia menemukan kalung itu, dia menjadi ketakutan karena telah bersikap kasar pada anak itu. Lalu, ya, tadi saya menyaksikan sendiri. Puring menyerang Mayang Telasi. Jelas-jelas dengan membabi buta. Ya, Puring pastilah tadi telah sengaja melakukan tindakan itu. Dia membunuh dirinya karena ketakutan, telah berbuat salah dan kasar pada anak itu. Anak yang telah menerima anugerah kalung kehormatan itu. Bukankah tidak salah dugaanku, Kek? Pastilah anak itu yang menjadi biang keladi lepasnya Mayang Telasi. Kasihan sekali nasib anak itu. Kenapa sampai dapat terjadi demikian? Ayo, terus lari, bocah. Kita harus berlari sejauh-jauhnya dari kejaran orang-orang tongkat merah itu. Sudah cukup jauh kukira, Bi. Sudah hampir setengah hari kita berlari. Lihatlah. Itu matahari sudah tepat di atas kepala kita. Baiklah. Turun kau, babi gendut. Aduh aja. Aduh, sakit sekali. Kau agaknya benar-benar perempuan iblis. Enak saja membanting dan mengata-ngatai aku babi. Jika aku babi jantan tahu. Maka kau adalah babi betina. Lihat tuh, Purbaya. Wanita ini kan cantik ya, tapi lihat itu hidungnya, agak tertarik ke atas sedikit. Benar kan, mirip babi wanita. Yang memang seorang pemuda lugu dan sedikit kasar, tersinggung dengan sikap Mayang Telasi. Untuk itu ia kemudian memaki-maki seenak perutnya. Akibatnya, pipinya yang bulat itu menjadi merah terkena tamparan dari iblis wanita itu.
mayang telasih yang telah memperdaya Raden Purbaya melarikan diri bersama-sama dengan Rumping dan bocah tersebut. Setelah setengah harian berlari tiada hentinya, mereka berhenti di sebuah hutan kecil. Hah? Ayo, kau turunlah babi gendut. Ya. Aduh, sakit sekali, aduh. Oh, kau agaknya benar-benar perempuan iblis. Enak saja membanting orang dan mengata-ngatai aku babi. Jika aku babi jantan, maka kau adalah babi betina. Babi betina. Lihat tuh Purbaya, wanita ini memang cantik, tapi hidung wanita cantik ini agak tertarik sedikit ke atas. Bukankah wanita ini mirip dengan babi? Babi wanita? Aduh. Tahan, janganlah kau menurunkan tangan kejam pada kawanku ini. Jika aku ingin menurunkan tangan kejam, membunuhnya, kau bisa apa? Apakah kau kira dengan kepandaian yang kau miliki kau akan mampu membela kawanmu ini? Hah? Ternyata aku telah salah duga. Kau pastilah mayang telasi, iblis penjabut nyawa. Bocah nekat. Kau berani merubah julukanku. Aku adalah bidadari pencabut nyawa. Katakan itu, ayo. Baik, kau adalah iblis pencabut nyawa. Ku hancurkan mulutmu itu, bocah. Ya. Kau berhasil mengelakkan seranganku, bocah. Jika kau dapat kembali mengelakkan seranganku, aku akan segera melepaskanmu, bocah. Jika kau tidak mau melepaskan aku tetap akan berusaha melepaskan diri. Aku tidak gentar denganmu. Baiklah, akan kucoba besarnya mulutmu itu. Adik Purbaya, kau terluka. Mulutmu mengeluarkan darah. Wah, ku bunuh kau dengan batu ini. Awas kau, Rumping. Melihat Rumping menyerang mayang telasih yang bengis itu, Raden Purbaya segera melompat memburu mayang telasih dengan pukulan beruntungnya untuk menyelamatkan Rumping sahabatnya. Kelelawar sakti. Hampir saja aku terkena pukulan mautnya. Heh, bocah setan. Dari mana kau peroleh kelelawar sakti itu? Dari mana ku peroleh ilmu ini? Tak ada urusannya denganmu. Tinggalkanlah kami berdua di sini. Jangan ganggu kami. Kau kira aku takut dengan ilmu kelelawar sakti yang dimainkan oleh seorang bocah yang baru saja lepas dari pondongan? Bocah. Agaknya kaulah bocah yang dahulu kucari. Kaulah Raden Purbaya yang sebenarnya. Ya, aku mendengar bahwa kau telah mendapat tuntunan ilmu dari Jerangkong Hidup dan Mamangkuraya. Anda Ayo, sekarang masih akuilah. mendengarkan Sandiwara Bukankah Radio namamu di channel Purbaya? Memori 80. Putra dari Aji Konda dari Karangsedana? Jadi kau benar adalah putra seorang raja. Purbaya, Diamlah kau, Rumping. Iblis wanita. Jika aku adalah putra dari Ayahanda Aji Konda, apa maumu? Apa mauku? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Aku inginkan kelelawar sakti dan juga ilmu tertinggi dari Mamangkuraya. Kincir metu dan entah apa lagi yang telah diberikan padamu. Dan setelah itu kau akan kuserahkan pada penguasa Karangsedana yang baru. Kau tidak akan dapat membawaku ke sana. Lebih baik aku mati daripada kau bawa ke tempat si ular itu, Paman Sentana. Tapi sebelum itu, agaknya kau perlu aku jinakkan dulu. Hai, ya, hai, hai. Ayolah bangun dan hadapi aku. kau iblis, babi jahat. Kau lihat itu Purbaya? Kawanmu yang gendut, bukankah lucu sekali? Lihatkah aku seperti patung? Lihat tangannya yang terangkat ke atas tinggi-tinggi itu. Dan perutnya yang masih dapat bergerak-gerak. Lucu sekali, lucu sekali. Lepaskan kawanku itu, iblis. Jangan siksa dia seperti itu.
Kau lihat, bukankah lucu sekali? Lepaskan dia, iblis jahat. Kau dapat membuatnya tak berdaya, seperti aku ini saja. Baiklah, aku akan menuruti kehendakmu. Tapi aku minta kau tidak memanggilku dengan sebutan iblis ataupun wanita jahat. Memang kau jahat. Kau pastilah telah banyak membunuh orang. Dari namamu, sudah dapat ku ketahui sikapmu di dunia kependekaran. Entah sudah berapa banyak orang yang telah kau bunuh. Baiklah bocah, baiklah. Dan untuk itu, kau akan menikmati pemandangan indah itu. Kau lihatlah perutnya yang bergerak-gerak itu. Dan hei, lihat, kau lihat, alangkah lucunya babi gemuk itu. Lihat, dia meringis. Baiklah, bebaskanlah dia. Aku tidak akan memanggilmu dengan sebutan iblis lagi. Bagus, panggillah aku dengan sebutan seperti tadi, Bibi yang manis. Dan aku akan segera membebaskan kawanmu itu. Baiklah, Bibi yang manis, bebaskanlah kawanku itu. Alangkah manisnya telingaku ini mendengar panggilan itu. Setelah kau sendiri mengetahui bahwa aku adalah bidadari pencabut nyawa. Ternyata walaupun aku seorang yang dikatakan kejam, masih ada yang bisa melihat kebaikanku. Terima kasih bocah. Aku akan segera membebaskan kawanmu itu. Rupanya Mayang Telasih adalah seorang iblis yang benar-benar kejam. Dan gila, aku harus berhati-hati menghadapinya. Iblis wanita ini, kukira tidak kalah kejamnya dengan jerangkong hidup. Kau tunggulah kemenakanku yang baik. Aku akan mencari makan untuk kita. Untukmu, untukku, dan untuk si babi gendut itu. Demikianlah, setelah lepas dari tangan jerangkong hidup yang amat kejam dan bengis itu, tapi sangat menyayangnya, Raden Purbaya masuk ke dalam tangan Mayang Telasih yang dikenal dengan julukan Bidadari Pencabut Nyawa, seorang wanita dari angkatan muda golongan hitam, akan tetapi memiliki kepandaian yang cukup menggiriskan, terutama setelah akhir-akhir ini ia memperdalam ilmu kepandaiannya. Kemenakanku yang manis, ini kau lihatlah, aku membawakan makanan untukmu. Ini, nikmatnya. Kau makanlah rumping. Aku masih belum lapar. Oh iya, aku belum membuka jalan darahmu. Ayo, marilah makan bersama-sama kemenakanku yang manis. Terima kasih, aku masih kenyang. Kau makanlah rumping. Tidak, aku tidak ingin makan. Aku tidak lapar. Aku tidak mau makan pemberian dari wanita iblis itu. Apa benar tidak mau makan makanan ini? Ini, kau lihatlah. Ini adalah sup daging menjangan dan aku mengambilnya di rumah Bupati Rupada. Ayo, makanlah rumping, kakak rumping. Aku tidak mau makannya. Jika kau juga tidak mau memakannya, aku juga tidak mau, Adik Purbaya. Nggak mau. Baiklah, marilah kita makan dulu. Kau harus memberi makan banyak pada perutmu itu. Mari. Benar, Adik Purbaya. Daging manjangan ini, aduh, Bibi Mayang, aduh, enak ya. Iya, makanlah sekenyang-kenyangmu babi gendut. Panci besar ini cukup untuk memuaskan perutmu itu. Iya. Terima kasih Bibi Mayang yang baik. Ayo, Adik Purbaya, ayo. Sudah cukup lama kita berhenti dan beristirahat di sini. Sekarang, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Kemana kau akan membawaku? Membawa kami? Ke tempat tinggalku. Sebuah tempat yang amat indah dan asri. Pasti akan menyukainya bocah. Lalu, apa yang akan kau inginkan dariku? Pertanyaanmu itu terlalu aneh, bocah. Bukankah kau kemenakanku yang manis? Kemenakanku yang baik? Untuk apa lagi kau tanyakan semua itu? Ya jelas, kau akan berkunjung ke rumah bibimu. Bibi Mayang yang baik, mengapa tidak kau lepaskan saja aku dan kawanku ini? Mengapa kau harus menyerahkan aku pada penguasa Karangsedana? Baiklah kemenakanku yang baik. Jika kau memang berkeberatan, masa aku akan menyusahkanmu?
Aku tidak akan menyerahkanmu kepada penguasa Karangsedana. Percayalah. Terima kasih, Bibi Mayang. Ayolah, sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan teruskan perjalanan ini melalui sepanjang pinggiran hutan. Kita tidak akan memasuki kota. Paling tidak hanya desa-desa kecil yang akan kita jumpai. Lalu, kemanakah tujuan kita sebenarnya? Hutan kecil Pagaden. Dan tempat tinggalku letaknya tidak terlalu jauh dari Kali Ciasem. Ayolah, kau akan betah tinggal di sana. Baiklah, ayo Rumping. Iya. Hah? Sembunyi, cepat. Kelompok pengemis tongkat merah. Iya. Sebaiknya kita menjauh saja dari pengemis-pengemis jahat itu, Bibi Mayang. Aku bukannya takut pada mereka, Babi. Hanya aku khawatir nanti perjalanan kita akan terganggu. Kita akan menikmati perjalanan yang indah. Kita mau jauh saja dari mereka. Kita melalui arah barat sini. Mereka tidak akan melihat kita, Bi. Usulmu baik, anak cerdik. Ayo, ke sana, Babi Gendut. Oh, iya, baik. Baik, Bibi. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita dengan berlari cepat. Ayo, hap! Kok apakan aku ini? Ayo, Purbaya! Hap! Jangan bergerak-gerak dalam pandanganku, Babi Gendut. Iya. Anak ini mempunyai aji-aji kesaktian yang amat luar biasa. Akan tetapi sayang sekali, ia tidak menerimanya secara teratur. Sampai-sampai penguasaan ilmu lari cepat tingkatan dasar pun ia tidak mengerti sama sekali. Setelah berlari-lari beberapa lama, tibalah mereka di sebuah desa kecil, pinggiran desa kecil. Akan tetapi, mereka tak dapat lagi melanjutkan perjalanannya ketika mata Mayang Telasih yang jeli menangkap gerakan beberapa orang pengemis tongkat merah jauh di hadapannya. Dan bagaikan kilat, tangan Mayang Telasih yang lain menarik ke pinggir tubuh Raden Purbaya dan langsung saja memasuki sebuah rumah yang cukup besar yang tak jauh dari sampingnya. Ada apa lagi nih, Bi? Kelompok pengemis tongkat merah sedang mendatangi ke arah sini. Tunggu dulu. Mau apa kalian masuk ke dalam rumah juraganku? Mari kita bicara saja di dalam. Berhenti! Jangan teruskan langkahmu. Kenapa kau berteriak-teriak, Paman? Bukankah lebih enak kita bicara di dalam sini? Ayo, turun kau, Babi Gendut. Aduh. Agaknya kau seorang wanita yang mempunyai kepandaian. Hingga kau mampu mengangkat kerbau sebesar itu. Kurang ajar. Kau pikir aku ini siapa? Sampai orang desa seperti kamu berani memaki aku seperti itu? Kerbau Gendut, kau yang akan kuberikan hajaran dahulu. Ya! Aku terlalu keras bicaranya. Aku memerlukan rumahmu ini untuk beristirahat. Dan aku ingin semua yang ada di sini melayani kami semua dengan baik. Mengerti? Setan! Jangan terlalu keras bicaranya. Atau kau akan kubuat seperti ini. Hah? Nah, apakah kepalamu lebih keras dari balok kayu itu? Hah? Baiklah. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku. Iya, Nyonya. Setan! Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Aku belum mempunyai suami, tahu? Iya, Nona. Bagus. Itu lebih baik. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku. Rumah siapakah ini? Juragan, Nona. Juragan siapa? Juragan saya, Nona. Juragan saya. Goblok! Siapa nama juraganmu itu? Juragan Bupati. Juragan Bupati? Penguasa kota maksudmu? Iya, penguasa kota dan juga desa, Nona. Lalu di mana mereka? Di mana penghuni lainnya? Keluarganya maksudku. Mereka tidak bertempat tinggal di sini, Nona. Tapi hari ini juragan akan datang kemari bersama keluarganya. Untuk itu, saya harapkan Nona mau meninggalkan tempat ini. Rupanya kau lebih takut dengan juragan bupatimu itu daripada denganku, ya? Ketahuilah, juraganmu tidak mungkin akan membunuhmu jika kau sampai salah bicara. Tapi aku pasti akan membunuhmu jika kau melakukan hal itu. Seperti memanggilku Nyonya. Raden Purbaya tersirap darahnya. Tubuhnya menggigil menyaksikan ulah dari Mayang Telasih.
yang sambil tertawa-tawa manis, telunjuk kanannya menusuk leher penjaga rumah Juragan Bupati. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi di rumah peristirahatan Juragan Bupati? Apakah Raden Purbaya akan berhasil melepaskan diri dari tangan bidadari pencabut nyawa itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima, Bidadari Pencabut Nyawa, yang dipersembahkan oleh Procold Obat Flu Andalan dan Kapanax Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.